Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, para pengurus YOAI, Ibu Retno, kemudian juga ada Dr. Endang, dan Bapak Ibu sekalian yang sangat aktif dalam memberikan edukasi setiap saat ya kepada masyarakat tentang anak-anak dengan kanker. Pada siang ini saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh para panitia kepada saya untuk berbagi tentang dukungan psikososial pada anak dan remaja dengan kanker dan paliatif. Saya izin share screen. Oke, baik. Untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan dukungan psikososial, mungkin saya memulainya dengan definisinya. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan dukungan psikososial pada layanan paliatif adalah memberikan dukungan yang sifatnya memenuhi kebutuhan pasien dan juga keluarganya dalam aspek mental, kemudian emosional, kemudian juga sosial dan juga spiritualnya. Mungkin tadi pembicara sebelumnya sudah banyak menjelaskan kebutuhan anak-anak dan remaja juga keluarganya dalam bidang fisik, juga kemudian untuk layanan-layanan medisnya, dan ternyata untuk pasien-pasien dengan kanker ini juga ada layanan yang sifatnya holistik tadi, sehingga layanan mental, emosional, sosial, dan spiritual ini juga sangat mendukung untuk keberlangsungan hidup mereka dan juga untuk keluarganya. Nah, sebetulnya elemen yang ada dalam dukungan psikososial anak dan remaja dengan kanker dan juga layanan paliatif sebetulnya bisa dilihat dari pendekatan sistem keluarga. Kemudian kita juga membantu anak dan juga keluarganya untuk bisa menghadapi stres. Juga melihat menghadapi stres ini dengan melihat hal-hal yang dapat mendukung mereka untuk menyelesaikan stresnya. Kadang-kadang coping atau cara menghadapi masalah setiap anak dan keluarga ini seringkali berbeda-beda, sehingga elemen ini adalah elemen yang penting untuk kita nanti bantu dalam sistem keluarga ini. Kemudian juga nanti kita akan melihat pemanfaatan teknologi dalam dukungan pada anak dan keluarga dengan layanan paliatif. Nah, kalau kita melihat anak dan remaja yang mengalami suatu kanker atau layanan paliatif, biasanya berbeda-beda masalah yang dialami oleh anak dan remaja. Misalnya, pada usia batita, seringkali mereka respon terhadap stres yang dialami sangat berbeda dengan usia remaja. Ketika usia batita biasanya di usia perkembangan dalam mencapai suatu trust dan juga kelekatan dengan figur utama pengasuhnya, yaitu dalam hal ini seringkali ibu atau pengasuh utama yang dominan pada keluarga tersebut. Pada saat seorang batita mengalami suatu masalah, misalnya kanker, maka akan menimbulkan suatu masalah psikososial atau stres yang dialami oleh batita ini. Gejala yang sering dialami biasanya berkaitan dengan rasa tadi trust yang sebetulnya sedang berkembang pada usia ini. Nah, gejala perkembangan rasa nyaman dan keamanan pada usia batita ini seringkali muncul pada gejala-gejala misalnya ada kesulitan makan atau rasa tidak nyaman yang muncul pada anak-anak seringkali kelihatan sangat rewel atau misalnya tidak mau dipisahkan dari orang tuanya, sangat menempel gitu ya. Dan kadang-kadang ketika misalnya ditinggal sedikit tidak seperti biasanya muncul distres yang sangat berat, misalnya sampai terus-menerus menangis. Nah, pada usia prasekolah, seringkali di sini muncul juga gejala-gejala seperti cemas, rasa frustrasi, atau misalnya perasaan ragu-ragu pada anak tersebut.
Karena sebetulnya pada anak usia prasekolah secara umum, secara normal mereka sedang dalam perkembangan psikososial untuk mencapai suatu namanya sense of personal control. Jadi mereka memiliki suatu perkembangan untuk mendapatkan kontrol pada dirinya yang ditunjukkan pada kemampuan anak ini untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya seperti misalnya ingin makan sendiri atau ingin ke kamar mandi sendiri, misalnya seperti itu. Nah, ketika mengalami suatu penyakit di usia ini, kadang-kadang mereka akan muncul rasa ketakutan atau rasa cemas tadi. Pada usia sekolah, yaitu di usia anak-anak sekolah SD, di sini secara umum sebetulnya mereka sedang berada pada fase perkembangan industri atau ingin menyelesaikan segala sesuatu oleh mereka sendiri sampai tuntas. Sehingga sebetulnya ketika mereka menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu kondisi penyakit yang cukup berat, maka akan muncul suatu perasaan inferior. Kayaknya saya nggak bisa deh menyelesaikan tugas-tugas ini sampai selesai seperti teman-teman saya, misalnya. Atau juga karena mereka saat itu sangat aktif sebetulnya di sekolah, maka akan muncul perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Nah, di usia remaja seringkali juga muncul perasaan frustrasi atau kebingungan, juga ada perasaan seperti tidak berdaya, terisolir dari teman-temannya karena di usia ini sebetulnya remaja merasa sangat dekat dengan teman-temannya. Dengan adanya perawatan yang mungkin panjang dan berulang, maka remaja seringkali merasa sangat kesepian atau mungkin kehilangan teman-temannya, sehingga mungkin ini juga akan menyebabkan remaja itu mengalami suatu kondisi stres atau bahkan bisa mengalami suatu kondisi depresi. Nah, kalau kita melihat kondisi kanker dan paliatif pada sistem keluarga, maka biasanya dukungan yang diberikan itu melihat dari berbagai aspek. Salah satunya aspek yang mungkin melihat pemahaman dari keluarga itu tentang kondisi yang dialami oleh anak. Apakah pemahamannya terkait dengan penyakit yang dialami, atau misalnya tentang pengobatannya, tentang bagaimana kelanjutan pengobatan dan juga prognosisnya misalnya. Itu dicoba dinilai pada anak dan keluarganya, dan kemudian mencoba memberikan informasi yang sesuai dengan kemampuan atau usia anak. Dan juga mungkin perlu tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa informasi ini juga kelihatannya perlu juga disampaikan kepada keluarga, misalnya kepada saudara kandungnya, seperti itu, sehingga mungkin saudara kandungnya juga bisa lebih memahami kondisi bahwa mungkin ada saudara yang sedang memerlukan perhatian lebih dari keluarga, sehingga mungkin tidak akan menjadi masalah bagi saudara kandungnya untuk mungkin kurang perhatian dari orang tua saat itu. Kemudian juga tentang isu praktikal yang biasa dilakukan adalah membahas tentang misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan di rumah sakit, seperti misalnya apakah orang tua terus harus ada di rumah sakit, seperti tadi misalnya saudara kandung di rumah tidak ada support dari keluarga yang lain, seperti itu. Jadi itu juga dibahas bagaimana apakah ada hal-hal yang mendukung dalam keluarga, apakah ada hal-hal yang justru memperberat dalam keluarga tersebut. Kemudian juga membahas tentang informasi yang akurat tentang apa yang terjadi pada anak tersebut. Informasi itu biasanya diberikan oleh tenaga kesehatan yang merawat anak tersebut. Kemudian juga dibahas tentang kepatuhan minum obat atau kepatuhan terhadap terapi yang didapatkan oleh anak. Nah, ini biasanya sangat dipengaruhi dengan hubungan yang baik antara dokter atau tenaga medis dengan pasien dan keluarganya. Kalau ada hubungan yang baik antara pasien dan keluarga dengan tenaga medis, biasanya pasien dan keluarga akan sangat
mengikuti protokol tata laksana yang sudah disarankan oleh dokternya. Kemudian juga membahas tentang kesulitan-kesulitan dalam aspek belajar. Di sini misalnya dibahas, didiskusikan apabila sudah memungkinkan, maka anak bisa juga mengikuti kegiatan belajar di dalam rumah sakit misalnya, atau apabila terdapat kesulitan dalam belajar atau misalnya dalam konsentrasi, misalnya bisa dilakukan suatu pemeriksaan screening apakah ada suatu gangguan neurokognitif pada anak tersebut yang memerlukan suatu intervensi tambahan. Selain itu, isu lain yang juga dibahas dalam sistem keluarga ini adalah sistem isu interpersonal. Misalnya di sini membahas bersama dengan anak bagaimana hubungan anak itu dengan temannya. Apakah ada perasaan terisolir karena perawatan yang lama atau berulang di rumah sakit. Juga membahas bagaimana anak bisa tetap terhubung dengan teman-temannya. Sehingga meskipun sakit atau meskipun terus-menerus perlu izin dari sekolah, misalnya tetap ada hubungan dengan teman-temannya sehingga juga menjadi perasaan yang nyaman bagi anak tersebut. Kemudian ada isu emosional yang dibahas di sini. Pada umumnya kami juga mencari apakah ada masalah-masalah emosi yang ada pada anak. Yang dimaksud di sini misalnya suatu kondisi distres. Distres di sini adalah suatu kondisi tekanan atau stres yang sudah sangat mengganggu, gitu ya, yang membutuhkan tata laksana lanjutan. Apakah ada distres pada pasien dan juga pada keluarganya? Biasanya dilakukan suatu evaluasi distres melalui screening tools atau alat-alat screening seperti kuesioner, seperti itu untuk menilai apakah memang kondisi masalah emosi yang dialami oleh anak ini masih bisa ditangani dengan misalnya konseling atau psikoterapi, atau bahkan sudah memerlukan suatu tata laksana lanjutan, misalnya suatu tata laksana pemberian obat. Kemudian juga isu spiritual di sini dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian. Biasanya beberapa anak bisa cepat mengembangkan suatu proses berpikir yang positif. Tapi ada juga anak-anak yang tidak mudah untuk bisa mengembangkan proses berpikir yang positif. Biasanya dukungan psikososial yang diberikan ini akan membantu anak untuk tetap menguatkan semangatnya dan juga memiliki harapan untuk kedepannya, meskipun harapan ini juga tetap bersifat rasional. Nah, untuk aspek stres dan coping yang akan dibahas dalam isu psikososial atau dukungan psikososial, biasanya anak dan remaja juga orang tua atau keluarganya dibantu untuk tetap menormalisasi kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya kegiatan sehari-hari yang terus berlangsung, mungkin jadwalnya yang tetap sama meskipun tidak bisa seaktif sebelumnya, namun dengan kegiatan atau jadwal yang normal, mungkin itu akan juga membantu anak menghadapi kondisinya dengan lebih terbiasa, sehingga tidak terlalu merasa berbeda dibandingkan orang-orang lain atau kondisi sebelumnya. Sehingga akan sangat baik sekali apabila misalnya normalisasi juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak, seperti kegiatan sekolah atau kegiatan belajar atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya, itu bisa dilakukan seperti biasa apabila memungkinkan. Kemudian juga mengkomunikasikan kondisi yang dialami oleh anak secara jujur. Dan kita juga bisa berbagi tentang apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan sebetulnya, dan kekhawatiran-kekhawatiran apa yang mereka alami. Juga mungkin dari keluarganya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang sebetulnya kurang tepat, di sini nanti dalam komunikasi ini bisa diperbaiki. Kemudian juga menganalisa bagaimana
coping style pada anak dan keluarganya. Coping style di sini maksudnya bagaimana cara anak atau keluarga ini biasanya menghadapi masalah. Kadang-kadang setiap orang berbeda-beda cara mengatasi permasalahannya. Ada yang mungkin dengan bercerita, atau ada yang dengan beribadah misalnya, atau ada juga yang mungkin cara copingnya adalah dengan hal-hal yang kurang adaptif, seperti misalnya merokok atau minum alkohol, seperti itu. Itu cara coping yang mungkin kurang adaptif. Apabila kita melihat adanya cara-cara mengatasi permasalahan yang kurang adaptif, biasanya nanti dalam diskusi, dalam konseling akan dibantu untuk memiliki suatu coping yang lebih adaptif. Kemudian dalam dukungan psikososial juga kita akan membantu anak dan keluarga ini untuk mendapatkan dukungan dari sosial. Mungkin dengan dukungan dari teman, komunitas, seperti misalnya dukungan dari komunitas-komunitas kanker, dan juga dari layanan kesehatan, ini akan meningkatkan pemahaman dari anak dan keluarga ini, sehingga akan meningkatkan juga self-esteem atau mungkin citra dirinya dan juga confidence-nya atau kepercayaan dirinya. Nah, dalam peningkatan pemahaman anak dan keluarga tentang kanker dan juga layanan paliatif, sebetulnya kita bisa juga memanfaatkan layanan yang bersifat menggunakan teknologi. Misalnya seperti sekarang ini kita menggunakan Zoom atau video conference untuk melakukan kegiatan webinar seperti ini, saling sharing tentang pemahaman atau meningkatkan pengetahuan, dan juga mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan dukungan dari komunitas yang sifatnya online. Juga bisa menggunakan layanan telekonsultasi misalnya untuk mendukung layanan kesehatan jiwa. Atau di sini misalnya apabila diperlukan juga bisa melakukan layanan-layanan yang lebih spesifik seperti misalnya dalam psikoterapi, apabila diperlukan bisa dilakukan psikoterapi pada anak dan keluarganya untuk membantu mengatasi permasalahan emosi dan perilaku yang ada pada anak dan keluarga tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk untuk topik dukungan psikososial pada anak dan remaja dengan layanan kanker dan paliatif. Mungkin apabila masih ada hal-hal yang belum dipahami atau masih ingin didiskusikan, mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.